Halo, jumpa lagi dengan aku Insafira. Oke, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini teman-teman, aku mau sharing atau memberikan beberapa tips untuk kalian yang ingin atau yang baru mau membangun channel YouTube, tetapi kalian nggak pede atau nggak bisa ngomong di depan kamera gitu, kayak nggak percaya diri berbicara di depan kamera seperti aku saat ini. Walaupun aku sekarang masih tahap belajar untuk berbicara lancar di depan kamera gitu. Jadi mungkin ada seberapa orang yang nggak pede kelihatan wajahnya gitu. Ada yang beberapa pede. Jadi untuk yang nggak pede di depan kamera atau menampakkan wajah kalian, jadi aku ada beberapa konten atau jenis konten yang akan aku kasih tips untuk kalian yang bisa kalian buat sesuai dengan hobi dan sesuai dengan bakat kalian masing-masing. Jadi ini hanya untuk teman-teman yang ingin membangun channel YouTube yang nggak pede di kamera atau nggak pede kelihatan wajahnya di kamera gitu. Nah, langsung aja teman-teman, jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share terlebih dahulu, jangan lupa juga untuk di-subscribe, dan jangan lupa juga untuk dinyalakan lonceng notifikasinya. Nah, langsung aja yang pertama kali, aku memberikan tips untuk kalian di sini adalah jenis konten yang pertama, yaitu untuk yang perempuan maupun laki-laki juga bisa sebenarnya. Di sini adalah konten memasak. Jadi teman-teman, untuk konten memasak ini bisa kalian buat seperti kelihatan kalian saat memasak itu aja. Jadi muka kalian itu nggak ditampakkan atau kalian hanya memperlihatkan kamera jenis bahan masakan dan cara memasaknya itu seperti apa. Nah, jadi cukup simple, nggak terlalu banyak jenis yang disorot, misalnya kayak ke muka kita terus kembali ke masakan gitu. Jadi hanya fokus ke jenis konten masak-masak itu aja, nggak melihatkan kameranya ke wajah kita atau ke badan atau ke orangnya gitu. Yang kedua di sini adalah jenis konten yang membuat kerajinan atau membuat cara memperbaiki sesuatu. Misalnya teman-teman memiliki handphone yang rusak gitu. Terus teman-teman ingin membuat tutorial atau langkah-langkah memperbaiki handphone tersebut dengan cara mudah dan simple yang bisa dilakukan di rumah misalnya ya teman-teman. Dan bisa juga sih alat-alat elektronik yang lainnya seperti membuat alternatif lain untuk misalnya kalau ada kulkas yang rusak gitu. Nah, jadi yang disorot di kamera tuh hanya bagian yang itu aja yang akan kalian jelaskan ke penonton gitu. Yang ketiga adalah bisa jenis konten seperti game atau konten tutorial yang bisa kita lihat seperti konten aku juga kebanyakan tutorial dari handphone atau tutorial dari tentang edit atau tentang cara-cara ini dan itu ya, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian ingin membuat konten yang tanpa kelihatan diri kalian di kamera, kalian bisa membuat konten game. Game ini kan bisa kelihatan di layarnya aja, yang biasanya ada orangnya juga sih di sudut-sudut kamera tuh di sini misalnya. Nah, itu bagi yang ada mukanya di situ mungkin dia percaya diri. Jadi yang nggak percaya diri bisa aja teman-teman membuat kontennya itu hanya rekaman layar dari game tersebut. Nah, aku contohkan untuk channel YouTube yang aku sering ikuti untuk game itu ya, channel yang ini teman-teman bisa lihat juga jenis konten dia itu seperti apa. Berikutnya di sini ada jenis konten vlog. Nah, teman-teman biasanya kalau vlog ini kan kayak bisa juga sih menampilkan diri kita tengah lagi berada di sini atau berada di sebuah tempat gitu. Jadi kalau kalian nggak pede kelihatan wajah kalian di kamera gitu, bisa aja teman-teman hanya merecord dari belakang kamera aja, kamera belakang. Kalau kita rekamnya dari handphone, contoh aja lah ya dari handphone, kita itu hanya mengambil sorotan dari kamera belakang aja gitu. Jadi yang hanya kita lihatkan itu hanya objek atau pemandangan-pemandangan yang sedang kita tempati atau sedang kita datangi di situ. Ya, mesti kelihatan diri kita juga kok untuk konten-konten vlog, apalagi kalau kita sering traveling atau sering jalan-jalan ke tempat-tempat wisata kayak gitu. Berikutnya teman-teman, kalau kalian bisa menyanyi atau bermain alat musik, nah ini nggak harus kelihatan muka kalian di kamera. Kalian bisa hanya menampilkan atau memperdengarkan suaranya aja. Dan untuk layarnya kalian bisa buat terserah kalian, yaitu misalnya kayak lirik lagu yang kalian nyanyikan atau jenis tangga apa namanya, Kak, misal kalau kalian main gitar, kunci-kunci gitarnya yang ditampilkan di dalam video tersebut gitu. Ini hanya contoh ya teman-teman. Jadi kalau nggak pede di kamera, bisa aja sih sebenarnya banyak yang bisa kalian buat kalau kalian mau berusaha. Selanjutnya juga di sini aku kasih tips adalah jenis konten yang
merias atau kayak tutorial makeup gitu. Nah, biasanya kalau untuk konten merias-rias wajah ini kan diri kita sendiri. Jadi kalau kalian nggak pede, kalian bisa menampilkan di depan kamera itu muka orang lain yang kalian bakal rias atau bakal kalian kasih makeup gitu. Jadi nggak wajah kalian yang kalian tampilkan, misalnya nggak kalian makeup sendiri gitu, tapi kalian hanya buat makeup ke wajah orang lain, misalnya teman atau saudara kalian gitu. Jadi nggak harus bisa diri kita sendiri aja, bisa juga untuk kita tampilkan wajah orang lain kalau kita nggak pede di depan kamera. Jadi sebenarnya banyak sih teman-teman konten yang bisa kalian buat kalau nggak kelihatan di kamera. Bisa aja konten-konten sejenis tentang sinematik gitu kan, kayak tutorial. Ya seperti aku bilang tadi lah ya, ini hanya sekedar berbagi tips untuk kalian yang ingin membangun channel YouTube tapi kalian nggak pede di kamera. Nah, sama sebenarnya seperti aku juga masih belum pede sepenuhnya, tapi aku hanya untuk coba-coba belajar aja sih. Yang penting aku ngomong dan kelihatan muka aku di kamera itu, ya udahlah, bersyukur banget. Dulu aku sebenarnya nggak pede juga sih untuk ngomong-ngomong atau bicara di depan kamera seperti ini. Tapi ya sering latihan-latihan aja lah. Yang penting niat dan usaha. Cukup segitu aja. Mungkin ada masukan lain dari teman-teman yang udah berpengalaman atau yang udah memiliki jenis konten tapi nggak melihatkan wajah dari sang youtubernya itu. Nah, kalian bisa kasih saran di kolom komentar. Mana tahu teman-teman yang ingin terjun ke dunia YouTube yang baru pemula bisa membuat karya-karyanya dan bisa juga menampilkan bakatnya di sana. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe ya. Jika merasa video ini bermanfaat, kalian jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih yang udah mau menonton dan terima kasih untuk semuanya. Bye-bye.